Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niratri Astika Devi dengan NPM 2313041085 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Izin menampilkan video praktik pembelajaran keterampilan 8, yaitu mengajar kelompok kecil dan individual, dengan topik menceritakan ulang atau menceritakan kembali cerita fantasi yang dibaca. Selamat siang. Siang, Ibu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Terima kasih siapa? Alifa. Ya, Alfa, silakan pertama-tama. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada semua? Nggak ada waktu yang kosong ya, Bu ya. Jadi Ibu hadir di sini. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan menceritakan kembali isi cerita fantasi yang akan kita baca. Pertemuan minggu lalu masih ingat kan? Kita mengidentifikasi unsur dari cerita fantasi. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Kembali ya, kita kalau jadi tokoh latar alurnya, tema dan amanat masih ingat kan ya? Lalu kita akan jelaskan kembali unsur cerita fantasi, mulai dari orientasi, motivasi, resolusi, dan kodenya atau untuk diri ending. Lalu kita akan menceritakan kembali isi dari cerita fantasi, mulai dari lisan dan tulisan. Nah, itu kita akan melihat kembali apa sih cerita fantasi itu, yaitu cerita karangan yang dibangun berdasarkan dari imajinasi rasa penulisnya yang bebas dan kreatif dengan tujuan menghibur sekaligus melatih daya imajinasi pembaca, bisa berisi makhluk mitologi, kekuatan magis, dunia paralel, dan teknologi atau kejadian yang belum nyata. Struktur cerita fantasi masih ingat kan? Apa sih? Ada apa sih? Ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan ending. Pasti ingat ya pengertiannya masing-masing. Nah, lalu ini adalah cerita fantasi yang akan kita baca hari ini. Judulnya adalah Luna dan Strawberry Pelangi. Ini kalian baca di alamat itu ya. Nah, jadi sebelum itu kita akan membagi kelompok nih. Kita bagi 3 saja ya. Di sini gua akan membagikan lembar kerja siswa. Jadi kalian membagi kelompok ya. Diberikan waktu untuk membaca 2 menit ya. Cukup mas? Cukup. Nah, ini ada dalam kelas itu kalian akan diminta untuk identifikasi unsur dalam cerita fantasi dari tokohnya, lalu strukturnya juga ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan kode. Untuk kelompok yang sudah selesai bisa langsung apa ya, kita mulai diskusi.
itu rumah jamur, pekarangan stroberi, Sierra, dan Sura. Latar waktunya itu tidak disebutkan dalam cerita Legenda Stroberi Pelangi. Alurnya itu alur maju. Temanya itu persahabatan yang tulus. Kemudian amanat yang tersampaikan di cerita ini adalah teman sejati itu mau berkapan. Betul ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Pokok lain bagaimana? Ibu, boleh? Ya, coba disebutkan struktur bunga. Pokok bunga. Ini yang saya ya. Cerita yang pokok bunga mulai dari orientasi. Siapa tokoh utama? Dia tinggal di mana dan apa yang dia lakukan? Izin mengambil bagian di perwakilan dari kelompok 2, izin memaparkan hasil diskusi kami tentang struktur cerita. Nah, yang pertama itu orientasinya itu Luna tinggal di rumah jamur dan punya stroberi pelangi yang warnanya berubah-ubah. Terus itu komplikasinya itu sahabat Luna sakit parah dan cuma bisa bertahan kalau makan stroberi itu. Terus itu resolusinya itu Luna tidak menjual stroberi karena dia lebih pilih simpan buat sahabatnya. Terus itu kodenya itu kita harus peduli dan sayang sama teman seperti Luna. Oke, terima kasih Bukan. Sekarang kita masuk ke bagian menyusun cerita ulang. Salah satu kelompok dulu itu kelompok apa ya? Semoga maju ke belakang cerita ulang. Ya, bisa. Kalau bisa kan betul. Jadi saya sebagai perwakilan kelompok akan menceritakan ulang tentang Luna dan stroberi pelangi. Luna adalah kurcaci yang tinggal sendirian di rumah jamur Sierra. Ia merawat stroberi pelangi yang berubah warna seiring tumbuhnya. Stroberi itu mahal, tapi Luna memilih menyimpan sebagian besar untuk sahabatnya di Sura yang sedang sakit tumbuh. Luna cuma menjual sedikit buat warga. Dia rela berkorban demi sahabatnya. Dari cerita ini, kelompok kami belajar kalau persahabatan itu penting. Oke, terima kasih Alika. Nah, jadi itu ya untuk kelompok Alika. Kalian udah ini kan jawab juga yang kegiatan 4 tulis cerita ulang latihan bisa tulis. Dari orientasinya dimulai dari apa? Luna tinggal di rumah jamur. Nah, ini kelompok bunga. Kalau kelompok yang lainnya bagaimana? Sama atau tidak? Bagian orientasinya awal atau berbeda? Sama ya. Ini bisa kita lihat dari kalimat awal tuh, benar berarti Luna adalah kurcaci dari lagi sendiri Sierra yang suka berdiri di rumah jamur. Lalu bagian komunikasi, apa bagian komunikasinya kalian tadi? Akhirnya dari kelompok 9. Komunikasinya itu sahabat Luna sakit tumbuh dan butuh stroberi pelangi untuk bertahan hidup. Sahabat Luna Sakit dan rusak tumbuh dan butuh rumput dan butuh stroberi pelangi untuk bertahan hidup. Oke, itu ya. Di sini kita bisa lihat dari inti ceritanya, komplikasi masalah yang muncul. Pada paragraf berapa sih kalian menemukannya? Di sini paragraf
Gimana Bu? Kalian tahu komplikasinya tuh dari mana? Dari paragraf anaknya juga paragraf kedua atau tiga? Paragraf tiga. Oke, perhatikan dulu ya. Lalu ada bagian resolusi. Apa sih resolusi? Ya, betul. Resolusi. Tulisannya apa? Dari kelompok Alifa. Yang kalian temukan. Resolusi di kelompok kami, Luna cuma menjual sedikit strawberry dan sisanya dia simpan untuk sahabatnya. Oke. Betul ya di sini. Di sini keunikan buah stroberi itu buah yang paling mahal. Jadi banyak orang yang ingin membelinya. Tetapi sahabatnya si Luna ini butuh, jadi dia tidak bisa jual semuanya. Lalu ada atau penutup apa sih penutupnya? Pesan apa yang bisa diambil dari cerita yang diberikan? Ada yang mau jawab? Apa Bu? Kode dari bagian kode dari Saya Bu, kelompok kami. Pada kelompok kami, kodenya itu Luna membuktikan kalau sahabat itu harus saling bantu gitu Bu, dan juga harus begitu. ya, betul ya. Nah, di sini kalian ada khusus cerita ulang secara lisan dan tertulis nanti dikumpul setelah pelajaran kita selesai. Nah, di sini ini kita melakukan refleksi singkat. Bagian mana yang paling mudah kalian pahami dalam cerita tersebut? Bagian ini masalah Coba apa sih alasannya? Kenapa kalian pilih itu? Kenapa itu lebih mudah dipahami menurut kalian? Karena jelas atau gimana? Nah, gimana Bu? Menurut kelompok kalian sih kenapa bagian cerita mana yang kalian paling mudah dipahami gitu? Bagian cerita yang pertama, yang mulai dari yang paling mudah itu bagian memahami orientasi ceritanya itu. Oh, kenapa kemudian? Karena apakah karena Sylvia langsung tahu gitu dia? Iya Bu, tahu itu bagian ceritanya kayak seperti apa. Lalu nih, bagian mana sih yang paling sulit kalian ceritakan kembali dalam cerita tulisan? Kalau kemarin boleh ngomong? Boleh, Sylvia, silakan. Mungkin yang paling sulit itu bagian apa sih menemukan amanat itu karena harus mikir sendiri apa sih yang banyak dari cerita Luna dan Strawberry Planet gitu. Ya juga ya, di sini tidak disebutkan secara detail nih apa sih amanatnya ini. Sebenarnya ya, jadi pesan apa sih yang paling kalian ingat dari cerita Luna dan Strawberry Planet? Kalau saya Boleh. pesannya itu bantu teman jangan mikirin untuk yang sedang. Ya. Nah, di sini kita kan sudah menyusun cerita ulang nih, cerita fantasi ulang secara lisan dan tulisan. Kalian tadi paham kan ya? Udah paham caranya? Sudah Bu. Yang mulai dari unsurnya dan juga tokohnya. Unsurnya tadi apa aja sih? Ada tokoh. Unsurnya itu tokoh utama, tokoh lain, latar tempat, latar waktu, alur, dan pesan amanat. Ya betul ya. Nah, strukturnya juga ada empat. Strukturnya juga ada 4. Ya, orientasi. Orientasi, komunikasi,
video sudah habis. Ibu akhiri, kalau ada yang ditanyakan mungkin ada pertanyaan bisa jawab dulu nanti ya. Oke ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai observasi lisan dari calon Ibu Guru Niratri Astika Dewi dengan NPM 23130410085 pada 21 November 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat keterampilan mengajar kelompok kecil dan individual pada topik menceritakan kembali isi cerita fantasi di kelas 7 SD. Calon guru menunjukkan keterampilan komunikasi antar pribadi yang baik selama kegiatan kelompok kecil dan individual. Ia tampak menunjukkan kehangatan melalui sapaan ramah kepada siswa serta kepekaan ketika memperhatikan siswa yang tampak kesulitan memahami alur cerita fantasi. Calon guru juga mendengarkan dengan penuh perhatian setiap penjelasan siswa dan merespon dengan umpan balik yang relevan sehingga siswa merasa dihargai. Selain itu, ia mampu membangun hubungan saling mengerti dengan memberikan contoh sederhana ketika siswa bingung, serta memberikan dukungan dan bantuan saat mereka menyusun kembali inti cerita. Guru juga menunjukkan kemampuan pemahaman perasaan siswa, terutama kepada mereka tampak tidak percaya diri dalam menceritakan kembali isi cerita, dan ia berhasil menangani emosi siswa dengan menenangkan dan membangun suasana positif. Dalam aspek perencanaan dan juga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, calon guru Niratri Astika Dewi menetapkan tujuan pembelajaran dengan jelas, yaitu siswa mampu menceritakan kembali isi cerita fantasi secara runtut. Guru tampak merencanakan kegiatan dengan baik, memberikan arahan bertahap dan membantu siswa menilai kelengkapan unsur cerita yang mereka sampaikan. Kegiatan kelompok kecil juga menunjukkan adanya perencanaan memadai terkait peran setiap siswa, penyediaan teks, serta guru juga bisa membantu siswa ketika mengalami kesulitan. Pendekatan guru terlihat menyenangkan menggunakan nada suara yang sangat hangat, menantang siswa untuk berpikir dengan meminta mereka menemukan bagian cerita yang paling menarik, serta mendorong penyelesaian tugas dengan meningkatkan batas waktu secara positif. Keterampilan calon guru dalam mengajar kelompok kecil dan juga individual sudah cukup baik dan mendukung proses pembelajaran cerita fantasi secara efektif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.